Halo Scorpio, selamat datang di bacaan astrologi bulan Juni tahun 2020. Ini adalah bacaan astrologi untuk Scorpio Ascendant, Scorpio Matahari, dan Scorpio Bulan, tetapi akan lebih akurat untuk Scorpio Ascendant. Dan oleh sebab itu saya menyarankan teman Scorpio untuk melihat zodiak ascendantnya terlebih dahulu sebelum masuk ke zodiak Matahari. Scorpio, pada saat ini planet pengatur Scorpio yaitu Mars berada di Pisces atau rumah kelima terkait dengan kebahagiaan, dan Pluto co-rulernya ada di Capricorn atau rumah ketiga terkait komunikasi, dan itu sedang retro. Sehingga pada saat ini barangkali fokus atau tema utama dari Scorpio pada bulan Juli ini adalah bagaimana belajar untuk berkomunikasi yang efektif sehingga Scorpio mampu menemukan hal yang paling disukai, termasuk dalam hal ini adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang dicintai dalam percintaan atau dengan anak-anak atau dalam hal berkreasi. Nah, khususnya untuk bulan Juni ini adalah masa yang masa emas, katakanlah kesempatan buat Scorpio untuk menemukan apa yang menjadi hobinya atau sesuatu yang paling disukai, atau merupakan masa di mana Scorpio menemukan kembali gairah dan cintanya kepada pasangan, entah baru entah yang sudah ada sejak lama. Dan di sini kebahagiaan ini termasuk bagaimana Scorpio bisa membuat visi ke depan lebih jauh, bagaimana bisa katakanlah merencanakan hidup dengan orang-orang yang dicintai. Namun pada saat ini Scorpio perlu untuk menutup cerita lama dengan hubungan dengan seseorang, karena itu sepertinya memberi perasaan tidak nyaman pada Scorpio, khususnya mungkin ini lebih pada pekerjaan atau dalam keseharian Scorpio. Dan lebih penting juga pada saat ini Scorpio mungkin masih punya hal yang harus diperhatikan, harus diurus oleh Scorpio terkait dengan hubungan yang mendalam, jadi ikatan yang sudah pernah terbentuk sebelumnya dengan seseorang secara emosional, atau terkait dengan harta milik bersama termasuk warisan yang pada saat ini barangkali Scorpio merasa bahwa ada bagiannya yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, karena kalau tidak orang lain yang berkaitan dalam harta bersama ini bisa melanggar batasan yang sudah ditetapkan oleh Scorpio. Pada tanggal 6 Juni 2020 ada bulan purnama di Sagittarius, dan ini juga gerhana bulan. Buat Scorpio ini ada di area pemasukan atau keuangan, ya, dan ini seperti revelation, pemahaman bahwa ada sesuatu yang sudah berlangsung sejak lebih dari 2 tahun ini harus berakhir dalam kaitannya dengan pemasukan. Barangkali memang sudah tidak lagi mencukupi, atau Scorpio menemukan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Namun demikian, situasinya tidak semudah ini, dirasakan bahwa memang ada dorongan yang kuat, ya, entah karena ada masalah atau memang ada daya tarik yang luar biasa dari luar untuk Scorpio bisa mencapai hal tersebut. Dan ini selain berpengaruh pada pemasukan buat Scorpio, Scorpio juga barangkali masih harus berurusan dengan harta milik bersama tersebut. Dan menurut saya kemungkinan besar tekanan ini justru datangnya dari orang-orang yang Scorpio sangat cintai. Jadi ingin memberikan sesuatu kepada mereka tetapi membutuhkan katakanlah sumber daya.
Atau Scorpio ingin mulai satu bisnis baru, mulai satu kegiatan kreatif baru, dan ini membutuhkan modal yang besar, dan ini membuat Scorpio berpikir beberapa kali apakah diambil dari harta bersama atau dari pekerjaan baru. Nah, pada tanggal 13 Juni 2020, Mars dan Neptunus akan conjunction di Pisces atau di rumah kelima Scorpio terkait dengan kreativitas. Dan karena bulan juga conjunction di sini, maka ini emosinya menjadi meningkat. Tetapi apa yang diharapkan diperoleh oleh Scorpio tentang kreativitas atau kebahagiaan atau hubungan dengan kekasih yang sedang membara, itu harus menghadapi masalah yang menghambat hal tersebut sesuai dengan keinginan Scorpio. Tapi sebenarnya situasi ini bisa dilihat Scorpio sebagai kesempatan untuk komunikasi yang lebih mendalam yang bisa meningkatkan saling paham dari kedua belah pihak yang terkait dalam kreativitas atau dalam percintaan tersebut. Yang jelas di sini memang karena Venus retro di Gemini itu juga sextile dengan Chiron, seberapapun komunikasi ini bisa dilakukan dengan baik, somehow pasti akan mengenai perasaan bahwa benar nggak sih saya cukup berharga untuk bisa diperhatikan oleh orang tersebut, mungkin oleh kekasih atau mungkin oleh pasangan. Jadi ada perasaan seperti itu. Jadi rasa tidak percaya diri yang ditimbulkan dari reaksi atau respon Scorpio dengan orang tersebut. Pada tanggal 21 Juni 2020 ada bulan baru di Cancer, gerhana matahari, dan kita lihat Jupiter dan Pluto juga semakin dekat conjunctionnya, nanti akan lebih dekat lagi, dan ini buat Scorpio ada di rumah antara rumah ke-8 dan ke-9. Jadi di sini adalah ketika Scorpio seperti belajar dari situasi yang begitu complicated kaitannya dengan orang lain yang mungkin tidak mudah untuk dilepaskan satu dengan lain. Bondingnya itu sudah terjadi baik secara material maupun secara psikologis, dan itu membuat Scorpio seperti aware terhadap sesuatu yang baru, belajar tentang hal yang lebih tinggi, termasuk kemudian buat beberapa Scorpio mungkin sampai pada satu titik ini bukan lagi hanya di ranah pribadinya Scorpio, tetapi barangkali juga masuk ke ranah hukum atau ranah yang lebih tinggi daripada itu. Dan pada tanggal 24 Juni 2020 ketika Merkurius mulai retro di Cancer atau dia berada di rumah ke-9 buat Scorpio tentang pembelajaran tingkat tinggi atau ekspansi, maka di sini kita lihat bahwa Scorpio semakin memahami situasi sehingga barangkali sesuatu yang tadinya menjadi hambatan besar, pada saat ini Scorpio mencari bantuan informasi dari orang lain. Mungkin diperoleh dari orang yang ahli, mungkin Scorpio ketemu dengan orang yang bisa membantu mengkonsultasikan masalah ini kepada dia sehingga Scorpio bisa merasa terbantu. Namun demikian memang Scorpio yang perlu untuk selalu dipahami oleh Scorpio bahwa komunikasi Scorpio pada saat ini memang bukan komunikasi yang mudah ya. Selain Merkurius retro, kita lihat juga Jupiter dan Pluto yang conjunction di rumah ketiga itu membuat somehow komunikasi Scorpio itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi barangkali memang ada hal yang lebih complicated di mana ada hal yang sifatnya sensitif atau ada rahasia di situ, konfidensialitas atau apapun yang membuat komunikasi itu tidak bisa begitu lancar sehingga membutuhkan Scorpio untuk lebih sensitif dan lebih katakanlah intuitif dalam mengambil keputusan. Pada tanggal 28 Juni 2020 atau
beberapa hari sebelum penutupan bulan ini, Mars, planet pengatur Scorpio itu masuk ke Aries. Dan buat Scorpio, ini adalah semakin meningkatkan motivasi Scorpio untuk menjadi lebih sehat, untuk mendapatkan pemasukan yang lebih baik, untuk bisa berkomunikasi secara lebih nyata dan mewujudkan apa yang dibicarakan dalam situasi kantor atau dalam keseharian. Hari terakhir atau tanggal 30 Juni 2020, Saturnus masih ada di Aquarius. Dan buat Scorpio ini barangkali terkait dengan komunikasi atau terkait dengan tempat tinggal. Dan karena masih di Aquarius, maka sebenarnya ada yang menjadi keterbatasan buat Scorpio untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan terkait dengan perubahan di rumah atau yang terkait dengan komunikasi dengan orang-orang terdekat tersebut. Dan kalau kita lihat Jupiter dan Pluto conjunction perfect pada hari ini, hari terakhir ini, maka buat Scorpio ini menunjukkan kalau perasaan bahwa menjadi bagian dari orang banyak, ya kelompok yang besar, kemudian membuat satu rencana untuk bekerja sama atau berkoordinasi terkait dengan produksi, itu memang banyak yang harus diperbaiki. Jadi kembali lagi PR untuk perbaikan dalam hal komunikasi seperti mengedepan buat Scorpio. Namun untuk bulan ini semua sebenarnya juga mengalami hal yang sama, di mana komunikasi menjadi fokus, terutama juga karena Merkurius sedang retro, dan perubahan itu adalah temanya semua orang. Jadi sebenarnya tidak hanya Scorpio, dan Scorpio secara khusus di sini terjadi perubahan yang besar memang terutama dalam pemasukan, ya, di dalam hubungan dengan orang lain, mungkin juga dengan pasangan, tetapi khususnya dengan orang-orang yang memiliki harta bersama atau yang punya hubungan atau bonding yang lebih kuat dan sudah pernah dibentuk sejak lama. Dan perubahan itu akan dirasakan sehingga membuat Scorpio merasa bahwa banyak hal yang harus ditilik ulang terkait perasaan atau emosi yang paling dalam. Oke Scorpio, ini informasi yang bisa saya peroleh dengan membaca chart. Untuk Scorpio, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.